Hmm?リンリン、このガキ俺の前で何になると言ったと思う。こいつは生意気なのさ。うちの城もぶっ壊しやがって。お前が一体何になるのか。俺たちの前でもう一度言ってみろ。お主らを頼りにしておる。かたじけない。大丈夫か金右衛門。ごめんな、遅くなった。背負ってくれんか、和の国を。当たり前だろ。友達の国だ。Bayangin ya, di sela-sela rapat paripurna, ada beberapa anggota parlemen kita itu sibuk diskusi ya. Dan mereka mendiskusikan spoiler terbaru dari One Piece. Dan di sisi yang lain, di sudut yang lain, ada perdebatan yang semakin seru ya. Dan ternyata perdebatan itu adalah anggota dewan kita memperdebatkan teori bahwa Bagi adalah anak dari Rock di Sebek, anjir. Ini bakal keren banget ya. Jadi setelah ramai perbincangan tentang bendera One Piece ini ya, mungkin saja di kalangan para pejabat itu mulai penasaran ya. Dari yang tadinya itu riset kecil-kecilan ya, kayak membaca garis besarnya saja, atau ingin mengetahui arti dari Jolly Roger saja, atau biodatanya Luffy saja. Dan setelah penasaran, makin penasaran, kok seru ya. Nah, akhirnya beberapa pejabat ini mengulik lebih jauh tentang One Piece. Dari cobalah kita lihat ya episode pertama One Piece itu kayak gimana sih. Nah, setelah menonton episode pertama, para menteri kita ini ya akhirnya wah seru juga nih. Lanjut episode kedua, 3, 4, 5 dan seterusnya. Akhirnya mereka maraton One Piece. Nah, di sini akan tercipta fenomena baru, guys, yaitu halving nakama. Nah, ini kejadiannya sama kayak Bitcoin ya. Jadi nanti akan ada fenomena ledakan ya. Ini bukan ledakan Bitcoin tapi ledakan nakama nih guys. Nah, kita sebut saja sebagai fenomena ini halving ya, atau fenomena di mana akan ada nakama-nakama baru. Nah, di sini sama kejadiannya. Jadi kayak di anime One Piece itu ya, ada beberapa, jadi para nakama ini ada nakama jalurnya ya. Yang pertama mungkin bisa dibilang ya, halving nakama pertama itu terjadi di Arch Marineford guys. Karena teman-teman gue atau di circle gue itu ya, atau di media sosial lah ya, banyak orang-orang yang mengakui ya bahwa mereka itu mulai suka dengan One Piece setelah adanya Arch Marineford. Jadi di situ banyak tuh orang-orang seneng ya. Wah, ternyata One Piece ini seru ya, karena di Marineford ya, pada masa Arch Marineford itu bener-bener epic banget sih. Kita diperlihatkan sosok Shirohige, sosok Akagami, ketiga Admiral, Fleet Admiral ya kan, pertarungan Akainu, kematian Port DS, kayak pertama kalinya atau bukan pertama kalinya, ketika Luffy mengeluarkan haki rajanya itu bener-bener keren ya. Jadi Arch Marineford itu kayak menjadi sebuah momentum ya yang melahirkan nakama-nakama baru. Nah, setelah melihat Arch Marineford yang bener-bener keren banget itu, akhirnya mereka pun maraton lagi dari episode awal dan sampai sekarang menjadi nakama One Piece. Nah, kalau ada nih halving selanjutnya ya, setelah
Arch Marineford itu bisa dibilang ada halving nakama lagi nih. Terlahir nakama-nakama baru yang mungkin skalanya jauh lebih besar dibandingkan dengan Arch Marineford. Kalian bisa tebak apa yang gue maksud ini? Arch mana yang gue maksud ini? Tepat sekali. Arch yang gue maksud adalah Arch Wano Kuni. Dimana seperti yang kita tahu ya, Wano Kuni ini menjadi momentum ya, menjadi apa ya, tren yang skalanya tuh global ya. Ketika tren foto profil Sun God nikah anjir, dimana semua orang itu bener-bener entah itu yang beneran nakama atau yang FOMO ya, itu bener-bener pakai profil Sun God nikah ya, atau Luffy ketika menggunakan gear 5. Wah, di situ wah halvingnya udah gede-gedean sih. Jadi di situ banyak nakama-nakama baru ya. Nah, kenapa gue bisa bilang kayak gini? Karena teman-teman deket gue aja yang dulu tuh ya, kalau nongkrong itu nggak pernah ngebahas anime aja, nggak pernah tertarik tentang anime ya. Di hype-nya Naruto aja, dia itu skip ya, dia itu nggak nonton anime ya. Dia itu sibuknya futsal, kayak sibuknya kegiatan-kegiatan lainnya, bukan termasuk orang yang nonton anime. Tapi ketika hype-nya Gear 5 atau Nika ini ya, dia ujug-ujug pakai profil Nika. Dan setelah gue tanya, wih profilnya bagus juga nih, keren juga nih. Profil apakah ini? Dan dia menjawab, wah ikut-ikutan doang. Karena beberapa kontak dia itu pakai Nika semua ya. Akhirnya dia memutuskan untuk FOMO dan ikut pasang foto Nika. Tapi setelah itu kita mulai ngobrol ya. One Piece itu keren loh. Coba lah kamu tonton dulu lah satu arc ya. Ibaratnya satu arc Wano nih. Gimana menurut kamu? Dan di arc Wano itu kan bukan cuman Nika ya, bukan cuman pertarungan antara Luffy melawan Kaido yang menjadi hype ya, dan kemunculan atau transformasi Sun God Nika itu sendiri ya. Tapi di arc Wano itu benar-benar kita disajikan pertarungan-pertarungan yang epic ya, antara Zoro melawan King atau Sanji melawan Queen. Wah, itu benar-benar bahkan di situs IMDb itu mendapatkan rating 9,8 kalau nggak saya, atau di atas 90 lah ya. Itu benar-benar epic banget sih. Nah, disitulah tercipta halving nakama atau lahirnya nakama-nakama baru, guys. Emang benar-benar se-influence itu ya One Piece ya. Setelah hype-nya Arch Wano Kuni, di mana One Piece itu emang mungkin ya benar-benar sudah mendekati final saganya atau mendekati akhirnya ya. Nah, di mana arc setelah Wano Kuni ini itu benar-benar isinya daging semua ya. Ini kita udah nggak ada filler-filleran guys. Di mana setelah Wano itu kita langsung dibawa ke Egghead. Dan di mana Egghead itu ya sejauh ini ya, wah keren banget sih, bener-bener sangat memuaskan ya. Ya meskipun Oda Sensei dan Toei-nya itu sering libur ya. Ya wajar lah kalau libur menggarap anime yang ongoing tiap minggu itu bukan perkara yang mudah ya. Apalagi sekarang kualitas animasi One Piece itu udah bener-bener jauh banget ya, udah bener-bener sesuai zaman ya, udah bener-bener keren banget lah. Nah, di Arch Egghead ini kan, wah seperti yang kita tahu ya, ya mungkin pertarungan antara Luffy melawan Rob Lucci doang ya yang bisa dikatakan seru ya. Tapi kan ada yang lebih wow lagi ketika di Egghead ini, yaitu flashback dari Bartolomeu Kuma. Wah, ini bener-bener masterpiece ya. Ini ketika gue baca di manganya itu ya, itu feel-nya itu sad banget ya. Bener-bener perasaannya Kuma itu bener-bener sampai banget gitu di gue ya, ketika gue membaca manga tentang flashback Kuma ya. Nah, apalagi sebelum flashback Kuma, di flashback Kuma itu sendiri ya, itu ada flashback insiden bener-bener paling fenomenal, yaitu insiden God Valley. Dimana kita diperlihatkan, dianimasikan sosok Roger muda, Garp muda, ada Rayleigh, ada Roger Pirate muda ya, ada sosok-sosok penting di masa prime-nya ya. Ada Big Mom yang masih langsing, Big Mom yang masih teteh-teteh anjir. Gue seneng banget sih ngelihat Big Mom yang versi God Valley ini ya. Jadi tidak penasaran Big Mom itu suaminya banyak, anaknya banyak.
Ya karena jujur ya, kalau ngelihat visualnya Big Mom di God Valley itu ya, ya gue juga mau diculik Big Mom anjir. Nggak apa-apa gue mah, ikhlas banget bener, sumpah ya. Dimana kita ada sosok Kaido ya, Kaido yang masih jadi anak bawang anjir. Kaido yang belum memakan buah iblis ya. Dimana Kaido ini kan saking anak bawangnya itu dianggap adik sama Big Mom ya. Juga kita diperlihatkan sosok Shirohige. Jadi mana Shirohige di sini memang secara umur dan karir bajak lautnya itu ya lebih senior daripada Roger ya. Ada sosok lain seperti Shiki segala macem. Wah keren banget ya. Yang kecewa di God Valley ini cuman rambutnya Fingarland Garling anjir. Dimana di fan art atau yang sudah beredar ya visual dari Garling itu ya rambutnya merah sama kayak anaknya Akagami no Seng anjir. Dan ternyata di God Valley meskipun dia itu masih muda atau di masa prime-nya, rambutnya berwarna blonde anjir atau pirang ya. Ini kocak banget ya. Ini apa jangan-jangan Fingarland Garling ini pergi ke salon ya? Karena kan kalau untuk DNA ya harusnya merah dong ya. Atau jangan-jangan begini, memang rambutnya Garling itu pirang atau blonde ya. Kenapa Shamrock sama Seng sebagai anaknya rambutnya merah? Apakah jangan-jangan itu rambut dari ibunya ya? Wah, di sini masih belum jelas lagi ya. Nah, pokoknya dan flashbacknya Kuma itu keren banget sih. Ini di mana kita mengetahui ya bahwa Jinny itu akhirnya dilepas oleh Tenryubito dan dia melahirkan seorang anak ya, di mana anak ini bernama Bonnie. Dan Kuma itu meskipun benar-benar sedih kehilangan Jinny yang sudah meninggal ya, tapi Kuma ini akhirnya mendapatkan secercah kebahagiaan ketika dia melihat anak dari Jinny ya. Apalagi kan rambutnya Bonnie itu identik banget sama ibunya ya. Rambutnya itu kan berwarna kayak pink gitu ya. Jadi meskipun bukan darah dagingnya, tapi Kuma ini menganggap bahwa Bonnie itu legacy atau warisan dari orang yang paling dia cintai yaitu Jinny ya. Sehingga Kuma itu benar-benar sudah menganggap Bonnie itu kayak anaknya sendiri anjir. Jadi dari kecil itu udah diasuh dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang sama Kuma. Sampai-sampai kan kita diperlihatkan scene yang benar-benar wah menyentuh banget ya. Yaitu ketika Bonnie kecil itu memanggil Kuma otosanya atau ayah ya. Di situ Kuma itu langsung nangis ya. Iya betul aku ini ayahmu. Wah keren banget sih. Tumbuh besarnya Bonnie itu benar-benar keren. Dimana kita juga diperlihatkan bahwa Kuma itu masih aktif di Revolutionary Army ya. Atau di pasukan revolusi kan. Dimana kita di apa ya kayak diperlihatkan lah ya kekuatannya Kuma itu kayak apa sampai-sampai Kuma itu bisa Rasengan anjir. Ini mind blowing banget sih. Kuma bisa Rasengan dan itu Rasengannya tuh keren banget, Cok. Ini kita berarti sejauh ini belum pernah diperlihatkan full powernya Kuma ya. Karena Kuma itu memiliki potensi kekuatan yang jauh lebih besar anjir. Keren banget ya. Cumanya kebahagiaan di Kuma itu tidak pernah bertahan lama ya guys ya. Nah, akhirnya setelah Bonnie itu tumbuh dari bayi anak-anak ya menjadi anak-anak gitu ya di umur balita lah ya. Akhirnya Bonnie itu mewarisi penyakit dari ibunya ya, yaitu Jinny ya. Kayak penyakit kristal itu ya. Dan akhirnya harus disembuhkan karena Bonnie itu tidak bisa bersentuh dengan matahari, cahaya matahari ya. Nah, akhirnya Kuma itu mencari segala cara gimana caranya untuk menyembuhkan Bonnie dan akhirnya dia pun sampai ke Vegapunk ya, ke dokter Vegapunk. Dan setelah diteliti oleh dokter Vegapunk, akhirnya dokter Vegapunk itu bisa atau menyanggupi untuk menyembuhkan Bonnie. Namun dokter Vegapunk memerlukan biaya yang tidak murah ya, biaya yang tidak sedikit dan di mana laboratorium atau segala penelitian dari dokter Vegapunk ini itu kan dibiayai oleh pihak pemerintah dunia ya atau under kontrolnya pemerintah dunia ya yang diketuai oleh Saint Jai Garcia Saturn sebagai Gorosei di bidang teknologi dan pertahanan ya. Nah akhirnya dokter Vegapunk itu kayak ini ya mengajukan syarat lah ke Kuma ya.
kita bisa nih ibaratnya melakukan penelitian untuk menyembuhkan Boni, tetapi ada syaratnya, yaitu Dokter Vega Pang akan meneliti tubuh atau ininya Kuma ya, karena Kuma ini kan dari ras spesial ya, ras Buccaneer ya, yang menyimpan banyak misteri ya, di mana ras ini kan emang berbeda dari manusia biasa ya. Dengan catatan Kuma ini nanti akan menjadi cyborg ya, bener-bener kayak jiwa-jiwa kemanusiaannya Kuma itu hilang ya. Nah itu juga kan permintaan dari Senjai Garcia Saturn juga kan. Oke nggak apa-apa nyembuhin Boni, tapi sebagai gantinya Kuma kita ambil alih. Kuma menjadi teknologi yang mendukung atau berada di pihak pemerintah dunia ya. Jadi kayak banyak banget nih Kuma-Kuma itu sendiri, dan juga nanti Kuma ini menciptakan cloning-cloning lainnya ya. Ini Pacifista ya. Nah, teknologinya ini dinamakan Pacifista. Kayak cyborg buatan gitu ya, dengan DNA ras Buccaneer. Meskipun resikonya besar, di mana Kuma itu ya bisa dikatakan mati ya. Karena Kuma itu kan kehilangan kesadarannya, kehilangan kontrol terhadap dirinya sendiri ya kan. Sebagian besar tubuhnya itu menjadi robot ya kan. Tapi demi menyelamatkan putri tercintanya yaitu Boni, akhirnya Kuma itu nggak pernah pikir dua kali ya. Langsung menyanggupi syarat dari Dokter Vega Pang. Dan akhirnya Kuma pun menyetujui tanpa sepengetahuan dari Boni ya. Dan Kuma pun masih berjanji kepada Boni ya, nanti kelak kalau Boni sudah berumur 10 tahun, kita akan mengarungi lautan bersama. Dan itu hanyalah mimpi yang tidak akan terwujud ya, karena Kuma ini akan menjadi seorang atau sosok pacifista ya. Tapi Kuma itu mengajukan satu permintaan terakhirnya kepada Dokter Vega Pang bahwa dia itu tapi ini bukan permintaan terakhir dari Kuma juga ya, bahwa nanti akan disimpan memori atau kenangannya Kuma ini akan tersimpan ya, dimana itulah yang nanti akan menjadi apa ya, momen-momen sedihnya itu di sini ya. Dan setelah Kuma itu menjadi pasifista, menjalankan operasi menjadi cyborg, dan akhirnya Boni pun berhasil disembuhkan. Nah, setelah operasi penyakitnya Boni ini berhasil ya, nah akhirnya Boni itu tidak mengetahui rahasia atau pengorbanan yang telah dilakukan oleh ayahnya ya. Dan akhirnya Boni itu tumbuh besar ya, sampai-sampai dia itu kan termasuk dari Worst Generation ya, dan memiliki pasukan bajak lautnya sendiri. Nah, setelah bertahun-tahun lamanya dan Kuma itu sudah menjadi pacifista ya, dan Boni sudah berlayar dengan krunya sendiri, akhirnya di Arch Egghead ini sebuah rahasia besar tentang pengorbanan Kuma itu akhirnya diketahui oleh Boni ketika Boni berhasil menemukan ruangan yang menyimpan gelembung kenangan atau memorinya Kuma ya. Dan akhirnya Boni itu masuk ke dalam ingatannya Kuma, dan kita pun diperlihatkan flashback yang bener-bener sedih banget anjir. Flashback God Valley dan flashbacknya Kuma. Dari Kuma kecil, kematian ibunya Kuma, kematian ayahnya Kuma yang ditembak oleh Tenryubito tepat di depan matanya Kuma sendiri ya. Bener-bener traumatik banget ya. Kuma yang dari kecil itu jadi budak, Kuma yang benar-benar dapat siksaan dan treatment yang kurang baik ya dari lingkungannya ya. Sampai-sampai Kuma itu berhasil diselamatin oleh Ivankov dan juga Gini, bergabung dengan pasukan revolusi segala macam ya. Sampai-sampai ketika Kuma itu harus menjalankan operasinya. Nah, di situ kayak Boni setelah mengetahui flashback Kuma itu nangis kejer ya. Sampai-sampai gue juga anjir, meskipun gue udah lupa ya terakhir kali gue nangis, tapi di situ dada gue sesek anjir. Itu membuktikan bahwa perasaannya itu sampai ke gue, Cok. Sampai-sampai Kuma itu ya, Kuma dance itu ya, yang dance yang menyambut nikah itu ya, yang dum dada itu ya. Itu menjadi tren, guys, menjadi tren di belahan dunia yang lainnya. Itu kalau gue lihat sih orang-orangnya kayak orang-orang Amerika Latin atau orang Eropa ya. Ada tren Kuma dance di mana di dalam tren itu dilakukan ya oleh
bapak-bapak yang punya anak kecil anjir. Dan bapak-bapak yang ikut tren Kuma Dance ini, itu bapak-bapak yang badannya besar ya, yang badan-badan bodybuilder gitu ya, sama badan bapak-bapak yang udah ini udah buncit, udah gemuk ya, sama anaknya. Itu bener-bener kayak memparodikan Kuma dengan Boni ya. Itu sedih banget sih. Dan ketika momen flashback Kuma itu berakhir, di mana episode ini ya, itu mendapatkan rating yang sangat tinggi ya. Kalau nggak salah sih terakhir kali gue ngecek di IMDb itu rating episode terakhir flashback Kuma itu mencapai 9,9 aja. Itu udah gila banget ya. Ada tren baru setelah itu ya. Setelah ada tren Kumaden, ada tren para suami atau bapak-bapak menangis anjir ngelihat ending flashback Kuma ya. Dimana tren ini masih ada di negara Amerika atau Eropa ya. Jadi seorang istri itu memvideokan suaminya yang sedang menangis menonton episode terakhir itu guys. Jadi si istri yang memvideokan ini dia berkata bahwa padahal dulu waktu pernikahan kita dia itu tidak menangis. Tapi baru sekarang aku melihat suamiku yang berbadan besar itu nangis kejer nonton episode terakhir Kuma. Itu berarti dahsyat banget ya. Di momen sakral pernikahannya, si cowok itu nggak menangis, Cok. Tapi di momen episode terakhir flashback Kuma, dia baru nangis kejer. Sampai-sampai kayak istrinya itu iri banget ya. Kok bisa ya di pernikahan kami dia tidak menangis, tapi ngelihat flashbacknya Kuma sampai menangis. Anjir, itu bener-bener jadi tren yang skalanya itu udah global ya. Udah diikuti oleh berbagai negara ya. Jadi nggak heran ya kalau tren One Piece itu udah sampai kemana-mana di seluruh penjuru dunia, bahkan sampai di Indonesia. Cuman kalau di Indonesia itu lucunya ya, kocaknya itu trennya tren pengibaran bendera One Piece atau bendera Jolly Roger. Yang bikin lucu itu tren ini itu memberikan reaksi dari para pihak pemerintah terkait anjir. Jadi masa ya pemerintah gabut banget ya mereaksi atau bereaksi dengan fenomena tren One Piece. Fan One Piece itu kan gue aja ngikutin One Piece itu koleksi komiknya, nontonnya itu kan kayak menganggap cuman anime ya. Tapi dianggap serius di negara ini guys. Sampai bener-bener kocak banget sih. Tapi ada hal yang menarik ya di tren ini ya. Ketika para pemerintah yang notabene ya, dia itu kan generasi baby boomer ya. Generasi-generasi tahun berapa ya? Ya bahkan Pak Ade Armando itu menyatakan bahwa saya tidak nonton era-era anime Jepang ya. Karena dia itu nontonnya era Tintin. Bayangin Tintin guys. Tintin itu era zaman bapak gue anjir. Kalian juga pasti nggak ada yang tahu kan Tintin itu apa ya. Jadi kalau dulu itu dominannya kartun ya, kayak Cartoon Networknya Amerika tuh ya, Nickelodeon gitu ya. Jadi belum ada tuh di Jepangan itu belum tren ya, itu nggak ngalamin. Jadi bapak-bapak yang nggak ngalamin One Piece ini ya, yang nggak tahu One Piece sama sekali, kok ujuk-ujuk berpikir bahwa pengibaran bendera Jolly Roger itu dianggap memecah belah bangsa atau makar kan kocak banget ya. Itu karena secara visual gambarnya tengkorak, konotasinya bajak laut sebagaimana pikiran kita terhadap bajak laut beneran. Anjir kan kocak banget ya. Sampai-sampai dianggap makar dan hal-hal yang benar-benar di luar dugaan anjir. Tapi menarik ya, di poin pertama konten ini kan kita berpikir berpikir bahwa ini akan melahirkan nakama-nakama baru ya. Ini akan melahirkan fans-fans One Piece yang baru, yaitu fans One Piece atau nakama baru jalur bendera Jolly Roger anjing. Kalau dulu ya, kalau ada yang gue fan One Piece jalur Marineford masih oke ya, masih wajar ya. Ada lagi yang FOMO, gue fan One Piece jalur Gadnika, San Gadnika atau Arsuano ya. Itu meskipun FOMO-nya kebangetan ya, karena terlalu berlebihan ya mengekspresikannya ya. Tapi it's okay, masih dalam konteks anime One Piece. Nah ini nakama baru di halving ketiga ini, nakama jalur bendera, anjir kocak banget ya. Sampai-sampai setelah bendera One Piece ini menjadi problem skala nasional ya. Ada lagi baru aja tadi pagi gue ngelihat video ya, pengibaran bendera
Akatsuki anjing dengan back soundnya itu back sound Akatsuki anjir. Jadi isu nasional ini, jadi anime ini bener-bener terrealisasikan di Indonesia ya. Bener-bener ya. Kalau Jolly Roger Mugiwara Pirate masih oke. Jolly Rogernya Akagami Pirate masih nyambung. Jolly Rogernya Kurohige Pirate masih nyambung. Ini sudah nyebrang ke bendera Akatsuki ya. Gimana ini kalau dibiarin sampai besar dan semakin besar, ini menjadi seru sih. Ya harapannya ya buat para bapak-bapak terhormat, menteri-menteri ini. Pasti Pak, Bapak itu kalau nonton video, dari episode 1 ya, Bapak itu pasti kebablasan maraton Pak, sampai ongoing ya. Apalagi mendekati final saga ini, One Piece itu isinya daging semua guys. Sudah terkuak rahasia besar God Valley, terkuak rahasia tentang Rocks di Sebek, validasi mengenai teori bahwa Kurohige adalah anak Rock di Sebek ya. Apalagi ada kemungkinan Bagi juga anak Rock di Sebek. Kita diperlihatkan sosok dari Loki, dari Raja Harald, dari asal-usul penculikan atau pencurian buah Hitohitonomi model Nika. Wah ini keren banget sih, sampai-sampai wah perekrutan Rocks Pirate bener-bener mind blowing banget ya. Ini bener-bener One Piece ini makin kesini makin seru. Ini udah puncaknya ya. Ini udah puncak bener-bener segala sesuatunya itu ada di ending ini. Dan ketika ending ini semakin dekat, nakama di Indonesia itu udah bener-bener skala nasional. Sudah bukan menyerang generasi milenial dan Gen Z ya. Apalagi Gen Alpha ya. Itu udah menyerang baby boomer. Ini menarik banget ya. Ini bener-bener sangat keren, sangat amazing. Terlalu amazing, entah amazing atau kocak ya. Gue juga nggak tahu anjir. Wah. So, untuk video kali ini gue cuman ingin menyampaikan harapan gue bahwa tren ini akan melahirkan nakama-nakama baru atau halving nakama ketiga ya. Nakama baru yang terlahir dari jalur bendera One Piece anjir. So, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk komen. Kalau kalian ingin mengajukan pertanyaan, request konten, ataupun memperdebatkan isi konten ini, kalian boleh komen ya. Jangan lupa pula untuk like, share, dan subscribe tentunya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.